Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan bercerita tentang Pangkalima Batur. Ustazah akan membacakan menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Selamat mendengarkan anak-anak Ustazah. Pangkalima Batur. Ije biti anak uluh pamalan jebelum asi-asi bagare batur. Iye inakan hunyelu 1140 hanya intu buntok kari intu Sungai Barito bagian utara. Bara kata bela, iye jadi mite ampin kapehen rakyat tagal penjajahan Belanda. Ewen dengan indu bapa tuntang penduduk jebeken hadari menyahukan intu para kayu. Metuh kata bela, Pangkalima Batur jadi mahining kamenteng Tamanggung Surapati mampadumus tentara Belanda intu kapal Ondrus. Tagal te atai Pangkalima Batur kea sasar bulat maharak penjajah je marusak petak danung. Sana iye menjadi uluh tabela je barigas hayak menteng ureh, iye umba menyerang pasukan Belanda. Are eka umba kalahi tuntang harajur manang. Awi kapintar tuntang kamenteng, iye ine ngagalar Pangkalima. Tagate iye inyewut Pangkalima Batur. Are betang eka ewen bakalindung je iye umba kea mamangun. Betang je umba iye mamangun iye te intu Sungai Manawing, Baras Kuning, Balawan, tuntang eka je beken tinai. Kinjap tentara Belanda menyerang ewen, tapi harajur kalah. Pangkalima Batur apik tutu mengatur siasat perang. Sampai Belanda dia ulih mempakalah atau menawan ewen. Sampai hung ije ketika Belanda mahapan akal je papa. Aken Pangkalima Batur je metu ingawin intu lewu lemo tuntang kakare kula uras inawan awi Belanda. Uras kare jalahai akan impate amon Pangkalima Batur dia maku barunding dengan Belanda. Batantu bewe ate Pangkalima Batur paham pehe menampaya gawin Belanda te. Awite iye dumah dengan kementeng akan morateweh hendak barunding dengan Belanda. Tapi ampi Belanda menanjaru. Ewen dia tutu hendak barunding, melainkan palus menawan Pangkalima Batur. Iye imbit akan Banjarmasin tuntang imperahan akan hapus kota. Rakyat mite Pangkaliman Batur menjadi ije suntuh ulu je bahanyi melawan Belanda te. Patut dihukum. Are rakyat je menampayah Pangkalima Batur palus menangis. Ia tetap gagah jatun rungkut. Ia dia mikeh tuntang dia mahal men. Awi iye mangke megawi bahalap akan peteh danum tuntang utus. Intu tanggal 15 September 1905, ia jadi hukum gantung. Biti bereng jadi jatun, tapi jasa tentang kamamut kementeng tetap intu ate ita. Itu tadi cerita Pangkalima Batur. Ustazah menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Setelah ini Ustazah akan membacakannya kembali menggunakan bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik ya ceritanya. Pangkalima Batur atau Panglima Batur. Ada anak seorang petani yang hidupnya miskin bernama Batur. Ia dilahirkan pada tahun 1848 di desa Buntok Karik di Sungai Barito bagian utara. Sejak muda, ia sudah melihat penderitaan rakyat karena dijajah Belanda. Dia juga menyaksikan rumah tempat ia tinggal dibakar oleh Belanda.
Mereka beserta ibu bapaknya dan juga penduduk yang lain lari bersembunyi ke dalam hutan. Karena itu, Panglima Batur menjadi semakin yakin untuk melawan penjajah Belanda yang sudah merusak tanah tempat kelahirannya. Saat ia menjadi pemuda yang gagah dan berani, ia ikut melawan pasukan Belanda. Banyak perkelahian dan dia pun menang. Karena kecerdasan dan kegagah beraniannya, ia diberi gelar Panglima, sehingga ia dipanggil Panglima Batur. Banyak rumah betang tempat mereka berlindung dan ia ikut juga membangunnya. Betang tersebut terdapat di Sungai Manawing, Baras Kuning, Balawan, dan tempat yang lainnya. Pasukan Belanda menyerang mereka, tapi terlanjur kalah. Panglima Batur sangat baik dalam mengatur rencana perang, sampai Belanda tidak bisa mengalahkannya. Sampai suatu ketika Belanda menggunakan akal yang jahat. Keponakan Panglima Batur yang dinikahkan di desa Lemo serta semua saudaranya disandra oleh Belanda. Tentu saja Panglima Batur sangat sedih. Karena itu dia datang dengan berani ke Muara Teweh. Tujuannya ingin berunding dengan Belanda. Tapi ternyata Belanda berbohong. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin berunding, melainkan langsung menahan Panglima Batur dan dibawa ke Banjarmasin. Rakyat melihat Panglima Batur seorang sosok yang sangat berani melawan Belanda, dan banyak rakyat menangis karena kasihan melihat Panglima Batur. Tapi Panglima Batur tidak menangis. Dia tetap gagah, tidak putus asa, dan dia juga tidak takut dan tidak malu karena ia merasa melakukan hal yang benar untuk tanah kelahirannya dan juga untuk tanah airnya. Pada tanggal 15 September 1905, ia sudah dihukum gantung. Jasadnya sudah tidak ada, tapi jasanya dan keberanian serta kegagahannya tetap hidup di hati kita.